ya lu nggak tahu aja komedian kayak mereka ini butuh hiburan juga, makanya lari ke narkoba. Bener. Tapi pengen nanya bang, yang cepu siapa sih? Deddy Kobuzer. Bener nggak sih kalau dalam penjara itu dipukulin? Wah. Nah, ini. Tenet. Benar. Five, four, three, two, one, open the door. Karena kelas dada lagi off. Karena di kelas. Oh iya. Iya, open. Oh. Iya. Selamat datang Bang Reno dan juga Mac Denny. Terima kasih. Bang Denny apa Dani sih? Bebas sih gua mah, Bang nggak ada Mac. batas. Bang Mac, ada yang manggil sampai sekarang Bang Mac. Ada. Bang Mac, Bang Mac. Gak enak ya Bang Mac. Panggil bebas aja. Iya, kali ini aku sebagai perwakilan dari polisi. Aduh. Dari kantor pusat diminta untuk melakukan sidak. Kenapa di bawah? Biasanya gitu kalau ada polisi kita. Bentar. Jadi di bawah kurang lengkap. Harus pakai kaki. Aduh. Ampun Pak, yang ngaku. Oh, kalau di BAP itu diinjak kaki meja. Enggak Kalau dong. di kecamatan Guantanamo. Oh, di sana Di ya. sana. Di sini Di kita bukan pakai kaki meja, kaki gajah dia. Enggak, soalnya kan itu kan info baru. Aku Iya. kan dilaporkan nggak pernah kayak begitu. BAP malah ketawa, Cukup. malah nyanyi. Harusnya gimana sih kalau BAP tuh? Udah. P-nya tuh kan Penyiksaan. Enggak, di Indonesia enggak kayak gitu. Kan beda, kita kan ngomongin di Indonesia, Iya. internasional kan, Iya. internasional. Di film juga banyak. Ya di film-film begitu kan, kalau misalnya ada good cup, bad cup gitu, ada iya. ketika kop, kalau cup itu piala. oh ya, good cup, bad cup. Ketika diajak ngobrol baik-baik dia nggak ngaku, masuk tuh yang berperan sebagai polisi jahatnya gitu. Itu memang mungkin penting ya. Teknik sebagai ya, peran. teknik soal teknik ya. Interogasi. Karena kalau gitu pada nggak ngaku semua nanti. Ya, cuman kan kalau yang di luar itu cuma digebrak meja doang kaget. Iya. Kalau di sini kan orangnya juga digebrak gitu meja. Mejanya yang kaget. Mejanya yang ngaku. Aduh, tapi ini nggak apa-apa ya bang. Aku Nggak apa-apa Ki. apa ya, kilas balik lah. Iya. Sebagai aku kan mau memberikan penyuluhan juga supaya banyak nanti penonton aku yang tidak melakukan hal yang serupa. Nah, itu tujuan kami itu. Iya, jadi buat yang belum tahu, Bang Reno sama Bang Denny itu salah satu senior stand up komedi yang Ya. sayang sekali kemarin sempat tersangkut kasus. Nggak nyangkut sih, masuk Iya. ya. Masuk ya. Tertangkap. Kalau nyangkut berarti udah bayar tuh, buat bisa lepas. Bayar. Kalau nggak nyangkut kalau gitu jadi berarti nggak nyangkut ya? rest area aja. Bayar makan lah, kan makan juga harus bayar. Iya, bayar Makanya makan. gratis Iya, sekarang. benar. Tapi pengen nanya bang, yang cepu siapa sih? Deddy Kobuzer. Karena selepas gua acara di stand up di Indosiar sama Deddy, nggak lama ketangkep. Oh, yang meja. Terus si wartawannya datang kan, Bang, saya yang wawancara waktu itu di Indosiar. Wah, anjing cepunya Deddy nih. Berarti bukan gosip ya itu Bang Deddy, Om Deddy cepu ya? Loh, enggak. Loh, Kan gelar yang didapat sekarang Dari mungkin mana? hasil dari Kerjaan dia selama ini jadi. performance ya kali ya. Iya. Saya bagus. Sebagai podcaster Iya, terbaik. YouTuber terbaik. Bagus jadi influencer gitu. Iya, ya Allah. Oh, kamu jadi gue yang gak aman ya. Lah mau adu nekat sama mantan api ya. Tapi kalian ketangkapnya bareng kan bang? Bareng. Atau siapa duluan sebenarnya? Enggak barengan. Barengan. Banget di kosan gua. Posisinya Dani lagi di kosan gua, ketangkep bareng. Dan satu kejutan buat gua sebenarnya, karena yang diincar polisi itu dia. Nah ini nih harus klarifikasi. Dia selalu bilang gitu, yang diincer Reno. Soalnya gua TO nggak diincer. Tapi memang kebetulan si bandar gua itu Tuker pala lah. mungkin ya tukar kepala atau gimana. udah ketangkap duluan, Iya. dia sebut nama Bang Reno, Betul. sebut nama Dani. Sebenarnya dia dong. Itu tanpa perlu gua sebut karena pas buka pintu ada Dani. Gitu. Oh gitu. Jadi dia dari skenario itu udah jalan, gua masuk pemain tambahan gitu. Kaget polisinya, kok ada lu? Iya. Kok ada bapak? Berdua Kaget. Di sini kalau nggak ada bapak kita baik-baik. Jadi kalau kita biasa lihat polisi, terus penjahatnya angkat tangan, ini dua-duanya angkat tangan. Gitu.
Abis itu langsung ngecek si STNK gua karena kebiasaan kalau polisi kan ditilang. Nah, kita bukan polantas. Waduh. Pantesan nggak hormat, kalau Polantas kan hormat ya. Dulu. Kamu tahu saat kamu apa? Iya. Cuman yang bikin aku penasaran adalah kenapa sih harus menggunakan itu? Nah, ini nih pertanyaan. Pasti punya dua alasan yang berbeda. Oke. Ya. Kalau gua penyebabnya satu, Ki. Ada uang. Maksudnya ada Jadi uang bisa beli. Iya. Kalau nggak ada uang jualan. Langsung framing. Iya lagi. Kan bisa jadi informan kan? Iya. Bisa jadi Nggak, cepu. karena kalau menurut gua penyebab utamanya tuh setelah gua pikir-pikir ya memang karena ada duit. Ketika ada duit itu untuk orang yang kayak gua maksudnya zaman kecil tuh bukan dari keluarga yang kaya banget Ki. Oke. Artinya ketika gua bisa nyari duit dari stand up waktu pas posisi itu punya duit jadinya kayak wah apa-apa yang pengen gua beli sampai akhirnya ke narkoba itu. Oke. Kalau gua sih kan ada yang bilang wah karena popularitas gitu, Oke. terus karena biar pede. Ya sebenarnya enggak. Kalau menurut gua sih satu edik atau ini kebiasaan yang sebenarnya orang-orang lain juga punya. Oke. Cuman pilihan gua jatuhnya ke narkoba. Ada kan yang misal dia edik beli barang-barang buat kalau cowok nih ya, hobinya mobil, habis tuh duitnya sama mobil tuh. Tapi itu kan nggak dilarang. Nah bedanya, gua hobi nih karena ada sesuatu yang bikin gua happy juga. Kan beli mobil atau mencantikkan mobil itu happy kan bagi orang yang hobi kan. Iya. Ini juga sama gitu. Cuman salahnya ini dilarang dan tidak bagus buat kesehatan gitu. Tapi apakah sepenting itu? Maksudnya kayak orang tuh selalu bilang komedi itu dekat dengan narkoba. Karena kita di-press untuk terus lucu, hanya butuh bantuan barang itu. Enggak sih. Kalau gua. Itu menarik tuh Ki. Jadi waktu kalau nggak salah setelah gue bebas waktu itu ada gue kan akhirnya ngelihat Instagram segala macem lah ya karena posisi setelah ditangkap kan nggak megang HP kan ya. Nggak megang. Masa kita masih chatan waktu itu bang? Pas apa di dalam? Ya, lu minta duit ya anjing sama Kiki ya? Di kocak, di kocak. Iya. Itu Marcel. Iya. Enggak, maksud gue setelah gue bebas, jadi ada temen-temen. Jadi waktu itu Instagram gue pas setelah diposting Lambe Turah kalau nggak salah waktu itu, banyak Instagram gue banyak yang nyamper juga tuh ngehujat Iya, gitu. oke. Terus temen gue ada yang ngebelain kayak, ya lu nggak tahu aja komedian kayak mereka ini butuh hiburan juga, makanya lari ke narkoba. Terus gue bilang enggak. Enggak, ya memang Kalau dibilang enggak. karena ini sebagai pelarian biar tenaga kuat karena job gue juga nggak padat-padat amat sih kayak waktu Iya, itu. iya, Jadi kayak emang menurut gue itu stigma yang salah. Iya. Stigma yang salah karena yang bener tuh gini. Jadi ketika orang nyoba nih, akhirnya kekunci nih karena si zat adiktifnya tuh udah masuk ke sini. Jadi bukan lagi alasan karena pede, tapi karena zatnya aja udah itu karena narkobanya aja gitu. Bukan karena wah jadwal gue padat, gue perlu banget nih gitu. Ada mencari-cari pembenaran. Ya itu mah sebenarnya zat yang ngomong yang narkoba itu. Oke. Berarti sudah terbukti ya untuk dibilang buat butuh hiburan lah, buat kita misalnya doping itu enggak. Enggak. Karena terbukti dari Marino sama Bang Dani juga enggak. Iya. Buat bikin kurus juga enggak. Enggak. Karena Mami Nunung enggak kurus. Enggak kurus. Iya kan? Iya. Iya, kan ada bilang gue pengen cepet kurus pakai narkoba gitu. Ternyata Iya. enggak. Gue juga waktu itu pas itu nggak kurus, gue sama make setelah di penjara iya kurus gue. Iya. Nah makanya harusnya yang dilarang tuh penjara karena bikin kurus kan. Yang diharamkan penjara harusnya bikin kurus tuh. Gak usah dia susah-susah biar dokter mama udah Masuk penjara. ketangkap masuk penjara. Kurus. Tapi Mami Nunung nggak kurus-kurus. Kan rehab. Oh iya kan dia sempat masuk. Iya beda ya. Iya. Benar. Tapi kalau abang ini kan pas stand up komedian ditangkap karena narkoba dan bukan cuma abang ya ada beberapa. Iya. Disuruh stand up juga nggak sama polisi? Kalau Kita itu disuruh stand up-nya pas di mobil. Hah? Ditangkap nih. Kan ditangkap masuk mobil di belakang dong, namanya tersangka ya, diduduk di belakang. Karena tahu kita ini stand up comedian, stand up dong, stand up. Apa yang kalian Gue lakukan? pengen toyor tuh ada polisi yang di depan tuh, kita kan nggak di borgol, pengen mayor gitu. Kesel gitu aja stand up tuh. Tapi akhirnya terus disuruh stand up ya Doya, mau press release, stand up dulu gitu. Mau malam-malam gua dijemput. pers juga waktu itu bilang Suruh stand up. stand up dong gitu. Mengurangi masa tahanan nggak? Enggak. Bahkan ada jaksa ya, kepala jaksa di Oh iya. Tangerang nih. Coba lu bikin gua ketawa, gua bebasin nih hari ini gitu. Serius? Gua udah nyoba nih, ketawa yang lain. Sini pura-pura yang nahan kita. Nahan ketawa. Ini lumayan sih katanya.
emang kamu bebasin. Ya nggak bisa lah mana. Ya tapi gimmick doang. Nah tapi setelah di lapas, karena lamanya kan di lapas sih Ki ya. Berapa lama sih Bang, maaf? Gua 1,5 tahun. Bang Dani? 11. 11 bulan. 11 bulan, oh duluan Bang Dani. Itu lebih banyak ya kamu ya? Ya. Itu lebih banyak? Iya. Enggak, ininya aja doanya lebih banyak. Iya, gitu. lebih banyak. Oh, maksudnya doa agama gua salah. Enggak salah, agama lu mah, elunya yang salah. Agama lu mah nggak salah. Jadi waktu di lapas yang karena kita lama di lapas Ki, itu ya kita juga membantu menghibur juga. Lagi ada kompetisi futsal antar blok yang jadi komentator gua sama Dani. Oh, karena kan biasa MC. Iya, terus Iya. ada sertijab, waktu itu sempat sertijab pejabat lapas, kita yang MC gitu. Kepake juga jatah itunya Bang. Kepake. Tapi dibayar nggak? Rokok sih. Bahkan setengah bungkus pun kayak ya jadinya kita merasa anjir di luar gua nggak bersyukur ya karena di dalam ketika kita menghibur cuma dikasih setengah bungkus happy banget gitu. Oh Apa yang my. dikangenin Bang dari sel tahanan? Enggak ada. Kalau gua ada karena di pesantren di Lapas Tangerang Kota 2 ini kelas 2 ini ada pesantren. Oh. Jadi setiap hari ibadah. Karena kan kita nggak bisa kemana-mana lagi, ya udah Iya sih. ibadah dan kurikulum pesantrennya bener gitu. Nah itu yang gua makanya sekarang tuh gua lagi nyari majelis-majelis. Makanya gua kan masuk ke Majelis Lucu Indonesia ya. Beda majelis. Ya, tapi kan majelis. Anda masuk ke MLI, ketangkep lagi. Buktinya Bang Coki MLI. Tapi gua MLI. Amit. Tepatnya si Dani lagi sekarang karena kangen momen-momen di pesantren itu lagi nyari di bandar gitu. Lagi nyari bandar lagi buat masuk penjara biar pesantren. Amin tuh enggak. Tapi bener nggak sih Bang, di dalam lapas tuh bisa muterin? Bisa apa? Muterin? Bisa muterin lapangan. Muterin ya, muterin lapangan. Muterin apa nih? Lapangan gitu. Kan katanya pernah ada tuh kayak terungkap di media. Dia ketangkep karena bandar narkoba, tapi di dalam masih jualan narkoba. Nah kalau itu nggak bisa dipungkiri itu ada. Ada. Tapi ya kayak misalnya gini lah. Ini boleh nih, boleh. Nggak apa-apa. Oh silakan Bang. Biar kepake dilapor Pak. Iya. Gak ada lagi gua. Jadi yang udah-udah mah kalau misalnya kayak masih ada dan itu biasanya keungkap lagi pasti karena apa ya momennya pasti dia memasukkan misalnya alat komunikasi kayak HP gitu lewat nyelundupin gitu misalnya. Oh berarti memang nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Bukan polisinya tahu tapi dibiarin gitu? Enggak. Enggak. Dan buktinya juga memang kan banyak yang misalnya banyak yang mencoba berita kan menyelundupkan narkoba lewat rendang atau lewat apa gitu. Akhirnya kan keungkap, rendangnya ditahan. Iya. Narkobanya. Tapi kalau jujur Udah kepake. Tapi kalau jujur-jujuran emang polisi ada yang tahu mungkin itu oknum yang disebut oknum itu. Mungkin dia yang menjaluri gitu, dia yang memudahkan, dia yang melindungi bisa aja kan karena memang banyak yang sudah terungkap gitu. Ya nggak bisa menutup mata juga Ki bahwa memang fenomena itu ada tapi juga kita nggak boleh langsung menstigma bahwa Semua. secara institusi Iya. mereka seperti itu. Buktinya masih banyak kok yang memang mereka ungkap gitu. Iya. Artinya ya sosok lah gitu pasti ada dalam ibarat dalam satu tim bola pasti ada aja tim yang pemain yang bapuk lah. Kayak gini aja, kita berteman nih, kan mereka juga sama kerja bareng nih. Ada yang make, teman ini nggak tahu gitu. Mungkin ya si sipir, polisi juga. Nggak Ini tahu. bareng nih temennya Iya. ternyata, oh lu yang ngejalurin kayak gitu. Kita kan nggak tahu gitu. Betul sama kayak waktu yang kasus jenderal itu kan nggak ada yang tahu kalau dia bandar kan. Jenderalnya pasti nggak tahu dong. Jenderalnya sendiri juga nggak tahu. Ya nggak tahu kan itu main-mainan lah. Dia nggak tahu kalau dia jenderal ya kan. Makanya dia jualan. Jualan. Gue jenderal ya. Pas ditangkap, Pak jualan, Bapak jenderal. Oh saya jenderal. Nyesel, aduh saya nyesel gitu. Dan sekarang kan itu kan adiktif, narkoba itu kan adiktif, candu. Apakah 1,5 tahun dan 11 bulan itu artinya benar-benar bersih? Ya kalau gua Clean. terakhir make adalah momen ketika gua ditangkap itu sampai detik ini dan mudah-mudahan sampai selamanya. Amin. Iya. Buat gua, mungkin buat orang ada yang bilang kan treatment kayak waktu itu ngobrol sama Cing Abdel. Cing Abdel juga kan kalau teman-teman tahu juga mantan pemakai berat juga sempat. Dia sembuhnya lewat jalur rehab dan medis lah gitu. Iya. Nah gua untungnya bisa merehab diri gua karena keadaan gitu Ki. Ya, Yang ngerehab gua adalah gua menjalani nggak enak. Gua inget tangisan nyokap bokap gua pertama kali pas ngejenguk gua waktu masih di Polres. Itu jadi rehab gue tuh. Kesadaran dia trigger untuk kayak anjir lah apa Iya, sih gue. mau apa lagi Iya. sih No gitu. Lu kalau masih ngulang lagi sih, lu
yang lu susahin udah kebukti kemarin yang disusahin sebenarnya bukan cuma kita yang ngejalanin Ki, tapi orang-orang kita sayang Ki. Semuanya Itu semua. buat gua jauh lebih ngerehab dibanding misalnya gua masuk ke rehab, misalnya gua diberi obat apa secara klinis gitu. Tapi menurut gua secara mental, karena yang sakit pemakai narkoba itu kalau menurut gue yang sakit bukan fisik tapi mental. Mentalnya rusak. Oke. Terus ini apa? Ada yang selalu bilang gini, lu berhenti karena lu ketangkep aja. Ya bersyukur gua ketangkep, akhirnya gua bisa berhenti. Kalau gua nggak ketangkep, mungkin sampai sekarang gua masih yang Gitu cirinya ya, Bang? Ciri gitu. Nah, kelihatan artis-artis. nggak semua kan, siapa tahu dia punya saraf. Oh, iya. Tiba-tiba dilaporin ke polisi, dicek urin, bener nih positif saraf nih. Nggak tahu, jangan dong, tidak semuanya. Kenapa abang nggak milih buat rehab? Ada mau relakan diri untuk di penjara aja? Kan bisa tuh di rehab. Bisa. Pertanyaan menjebak ini. Tapi gini Ki, jadi ini mah to be honest ya, sejujurnya gitu. Memang ini juga jadi keprihatinan gua pribadi. Kita tuh sebagai warga negara tuh kita ternyata masih banyak yang tidak melek hukum. Oke. Jadi kita baru tahu pasal-pasal itu ketika kita berurusan dengan pasal itu. Ya. Gitu. Nah, menurut gua ini ada missing link nih sebenarnya, bahwa harusnya warga negara tuh kan well informed lah ya tentang hukum. Ya. Jadi dia tahu ketika dia bermasalah hak dan kewajiban dia di mana Ya. gitu. Iya. Nah, bayangin orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikenakan pasal yang dia nggak Berat. Iya. ternyata sebenarnya bisa ada pasal lain yang meringankan. Iya. Gitu. Jadi abang termasuk yang tidak tahu. Tidak tahu. Awalnya tidak tahu. Tapi taunya dari teman-teman di dalam itu, teman-teman napi-napi yang ditangkap gitu. Dia sampai bilang gini, tenang, hukuman lu mah cetek, lu mah kesini cuma numpang pipis, 11 bulan numpang pipis lu. Oh, besar banget kayaknya. Udah tenggelam tuh penjaga toilet tuh. Oke. Ya kayak gitu, karena dia udah tahu pasal yang akan dikenakan ke gua gitu, dan itu bisa jadi bukan menguatkan ya, untuk inilah di pengadilannya ya. Karena nggak bisa ditutup mata juga, Ki. Banyak di penjara Indonesia itu yang ini juga sempat jadi bahasan heboh ya waktu Menteri Menkumham Yasona Lawli ngobrol di Mata Najwa atau di mana itu, bahwa lapas Indonesia penuh mayoritas oleh kasus narkoba. Ya. Itu pun kalau di breakdown lagi, pengalaman gua di lapas waktu itu, banyak orang-orang yang pemakai tapi dikenakan pasal bukan pemakai. Tapi penjual. Pasalnya menguasai. Itu hukumannya pemakai. Kalau lu dihukum penjara itu hukuman maksimal 4 tahun. Tapi kalau lu menguasai tanpa izin, itu ayat 1 hukuman minimal 5 tahun. Menguasai itu artinya apa? Menguasai itu lu memiliki Ambigu sih tanpa sebenarnya. izin gitu. Memiliki narkoba. Enggak. Barang yang lu pegang. Jadi 3 pasal, Ki. Oh. 1 pasal ketika lu memang sebagai pengguna, itu syaratnya ada dari Mahkamah Agung bahwa lu memang ditangkap lagi make. Terus ada indikator-indikator Iya, lagi. banyak tuh, oke. Yang kedua, ketika lu tidak lagi memakai, misalnya lu lagi di jalan atau lu ketangkep ke gap, itu artinya lu pasalnya menguasai. Tidak bisa dikenakan sebagai pengguna. Oh. Iya. Hukumannya beda banget. Kok lebih banyak? Karena dicurigai dia menjual. Untuk Bisa jadi menjual. menjual. Yang paling berat menjual. Nah, ini fakta di lapangan gitu, bahwa masih banyak lapas kita isinya adalah sebenarnya pengguna tapi dikenakan pasal yang tidak tepat. Berarti mendingan jadi pengguna daripada penguasai. Mending tidak jadi, Mas. Ya tidak ada mending-mendingnya dong. Tadi kata orang mikir gini kayak, oh berarti lu dengan pengguna, ya pasti jalan nggak pakai. Tapi pas saya pakai dulu. Bapak tahu dari mana saya nggak pakai nih gitu. Dan itu pun sudah maksudnya disepakati kalau kita bicara hukum secara internasional pun, bahwa pengguna bukan di penjara tapi diobati. Diobati. Karena ketakutannya ya fakta yang diceritain sama menteri itu, di dalam pun ada yang jualan. Jadi ketika si pengguna masuk ke dalam, ngobrol sama penjual, akhirnya tahu link-linknya dan cara strategi jualan, kan masuk ke lapas jadinya seminar. Iya, jadi penyuluhan ya. Buka UMKM. Iya. Anda mau kaya? Pakai nih pancake narkoba. Pancake narkoba. Pancake. Jadi ide bisnis dah. Jangan. Udah ada kok. Aduh. Berarti kalian nyesel dong tidak Iyalah. menjalani rehab. Artinya kalian nggak tahu. Oh tidak, justru tidak ada penyesalan ketika gua tidak menjalani rehab. Ya justru
tetap bersyukur karena ketika gua nggak rehab, gua menemukan tempat lapas yang benar-benar bisa ngobatin gua, yaitu pesantrennya, ada pesantrennya di dalam gitu. Jadi betul-betul mengalihkan adiktif gua gitu, dengan ternyata ada yang lebih bahagia lagi nih dengan tahu kisah Rasul, dengan tahu sholat wajib tuh yang betul kayak gimana, yang sunnah kayak gimana. Jadi lebih jadi indah. Ini ya buat rohaninya ya. Iya. Tapi abang sempet sakau nggak di dalam kan? Oh enggak, kalau sabu itu enggak sakau. Kalau sakau itu untuk orang-orang zaman dulu pakai putau. Kalau sabu ya di sini selain putau itu nggak sakau, nggak sampai yang kayak di film-film yang merinding, kayak gitu. Karena kan mungkin kalau ada zat yang kayak putau itu udah masuk darah tuh, jadi kayak memanggil terus kayak menggerok, kayak kadar racunnya juga beda. Kadar racunnya beda, jadi bikin meriang gitu. Kadar adiksinya pun berkali-kali lipat kalau kayak putau kayak gitu. Kalau sabu tuh lebih ke kerinduan. Jadi bukan kecanduan, kerinduan. Tidak akhirnya kita meriang, tapi kita rindu sama momen-momennya gitu. Kayak kalau misalnya lu rindu sama pacar lu, pasti kan aduh, kangen deh dipegangin tangannya, kangen deh dipeluk di ininya. Nah, sabu tuh gitu. Aduh, kangen deh ngisep asapnya, mainin bongnya, ngebakar asapnya, ininya sabunya terus jadi asap. Itu tuh terbayang, dan sampai detik ini pun seminggu atau 2 minggu sekali ada mimpi itu. Mimpi di dalam mimpi itu kayak diganggu, diliatin botol kaca, bong ya namanya, bong itu bening banget lah, terus diliatin sabunya putih banget sampai kayak aduh pengen lagi gitu. Sejahat itu berarti pengakuan. Ini info yang bagus. Karena itu ada alasan klinisnya juga katanya, waktu itu sempat ngobrol sama orang farmasi gitu. Bahayanya semua jenis narkoba itu adalah dia nge-bypass rasa senang di saraf. Yang mana rasa senang itu seharusnya bisa kita dapatkan melalui beberapa tahap. Sehingga ketika dapat rasa senang itu efeknya jadi happy, tapi lewat proses yang panjang. Nah, narkoba itu nge-bypass saraf sehingga stepnya jadi langsung direct gitu. Nah, rasa senang ini kemudian tuh meminta lagi, nge-recall lagi gitu. Kangen. Mana rasa senang kemarin? Iya. Yang ini nggak cukup loh. Lu main game doang nggak cukup loh. Ini doang nggak cukup. Lu duduk doang ngopi ngerokok sama temen nggak cukup. Pengen yang kemarin nih gitu. Yang diserang saraf Ki. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman aku kan, selalu tagline aku tuh jauhin narkoba, dekat bebas. Udah itu. Iya. Iya. Sama kan? Sama, iya. Ngisep ini. Iya. Nggak ada bagian ludahnya aja. Iya. Ya kalau mau seks bebas pakai kondom lah ya. Jangan nyebarin penyakit. Benar. Jangan seks bebas. Ya jangan juga seks bebas apa? Lu Ki gimana sih? Nanti dilaporkan oleh orang tuanya. Iya. Ya boleh kalau dilaporin sama orang tua, boleh seks bebas. Jangan ke polisi, itu urusan keluarga. Anaknya tolol gitu bilangnya. Terakhir. Iya. Bener nggak sih kalau dalam penjara itu dipukulin? Nah, ini. Tenet. Benar. Karena benarnya gini ya, kalau misalnya ada yang ngebantah pasti itu bullshit semua. Di dalam ini tuh pelaku kriminal gitu, pelaku kejahatan yang mentalnya, psikisnya tuh beda-beda gitu ya. Jadi kalau berbenturan ketemu lagi sama orang lain pasti akan terjadi yang namanya kekerasan gitu. Nah, cuman kekerasannya tuh beda-beda. Ada yang sok senioritas karena sudah ada di dalam gitu, terus dimintain duit dan segala macem. Ada yang gitu, ada. Sejagoan tuh ada. Tapi yang bikin kaget Ki, image dari luar kan kayak tadi image-nya bahwa dalam tuh keras gitu, hidupnya tuh penuh kekerasan, senggol bacot, maksudnya dikit-dikit ternyata setelah kita masuk enggak loh, normal aja. Mereka juga orang yang suka bercanda, mereka juga orang-orang yang ya tetap aja ada kayak tukang bercanda di tongkrongannya gitu. Kayak di satu komplek inilah ada yang ngaji gitu. Ada preman yang mukulin berantem ada gitu, ada yang masuk geng harus diinisiasi juga ada kayak gitu. Seru banget ya? Enggak seru. Dengan ceritanya maksudnya. Hati-hati loh Ki, ada potensi masalah Kiki kesalahan nama baik tuh ada tuh. Jangan dong. Serunya tuh gue dikasih kayak analogi gitu, Sebenarnya ketika lu di penjara tuh Tuhan ini sayang sama lu.
Karena lu diingatkan seperti digambarkan bahwa proses nanti lu menuju kematian itu seperti di penjara, ditangkap, ditangkap itu dicabut nih, dicabut, udah dicabut di BAP kan siapa Tuhanmu. Oh, siapa ditanya. ya? Kan ini beda. Betul. Siapa bandarmu? Iya. Dapat dari mana? Dapat dari mana? Apa narkobanya kan gitu. Siapa lagi yang kamu kasih? Nah, gitu. Terus udah gitu kalau misalnya jawabannya itu jujur kan ada proses yang tidak jadi ditangkap, ada yang memang harus ditangkap, dibersih dulu, masuk neraka dulu, akhirnya masuk surga itu ya. Berharapnya sebenarnya orang-orang yang sudah masuk penjara itu keluar dengan hati yang suci dan bersih lagi gitu. Wow, keren banget. Ya. Ini yang penting banget yang harus ditonton sama semua orang, pesan-pesan ini. Jadi kapan masuk lagi? Iya. Atau bagus tadi itu. Bang? Bagus tadi. Rencana tahun depan sih Iya, tapi mau masuk ke lapas kemarin gitu. Tapi buat bikin show kayaknya gitu. Wih. Ada loh di lapas yang kemarin tuh lapas Ngundang ya? kemarin mereka tuh punya komunitas stand up, namanya stand up kasus, stand up kalangan khusus. Mau kapan nonton ya? Mau dong, Iya, iya. pengen Kita ya, ngasih pelatihan boleh, gitu. boleh. Bener ya? Lihat mereka open mic gitu Iya, ya. iya. Boleh. Mau. Ya, Serius nanti ya. ya. Nanti Tahun tungguin depan. kita main ke Lapas Tangerang ya. Lapas Ya. Pemuda kelas 2A. Oke. Dan tungguin kita di lapor Pak. Iya. Amin. Amin. Kayak Gilang bete kan sendirian terus. Iya. Iya, kan harus ada napi beneran. Iya. Gilang kan kasusnya korupsi, makanya dia bisa bebas keluar kemana aja kan. Iya. Harus ada yang narkoba. Biar Narkoba. konteksnya kan sesuai dengan yang ada di masyarakat. Betul. Nanti biar pengen lihat kali pukulannya kayak gimana. Ya, Kapuri ya, Pak Kapuri. Kita nggak mahal. pernah bareng Yang di penting LK rutin. Kapuri. Makasih, Bang Rendra. Thank you, kita dah. Keren banget kali ini aku ngerasa YouTube aku isinya daging semua. Jangan lupa juga saksikan aku ada di YouTube-nya The Jail. Jail. Baca, Om. Buat baca kok, bye-bye.